Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini yang cerah kita bisa bertemu lagi tentunya dalam keadaan sehat. Tadi sudah sarapan dulu di rumah? Sudah. Berarti pagi ini kita harus belajar dengan penuh semangat. Baik, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Siapa? Silakan Adha memimpin doa. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pelajaran pada hari ini, teman kita Siti Linta akan memimpin untuk membacakan susunan Pancasila. Silakan diikuti. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Linta. Dan mungkin teman-temannya menyebutkan Pancasila. Baik, selanjutnya setelah tadi Lintang memimpin teman-temannya menyebutkan Pancasila, Bapak mau mengecek dulu kehadiran pada hari ini. Coba siapa di antara kalian coba lihat kiri kanan, adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti pada hari ini semuanya hadir. Baik, selanjutnya
kita akan menyanyikan pelajar Pancasila. Siapa yang bisa memimpin? Ada yang bisa? Boleh sambil berdiri, yuk. Sambil berdiri kita nyanyikan pelajar Pancasila. Ayo, siap. Sambil berdiri. Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berinovasi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beralat kritis. Baik, untuk kegiatan hari ini yaitu kita akan belajar mengenai P5 PPRA. Ada yang tahu apa itu P5? Ada yang tahu apa itu P5? P5 adalah singkatan ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dan untuk tema kita hari ini yaitu apa? Gaya hidup berkelanjutan. Dengan topiknya apa? Cerdik mengelola sampah plastik. Cerdik mengelola sampah plastik. Coba ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Ada yang tahu? Siapa ada yang tahu? Ya, siapa? Coba apa? Ya, dari makanan, betul. Dari makanan sampah berasal dari kehidupan sehari-hari kita ya. Dari bekas makan, apalagi bekas memasak, sampai kegiatan di sekolah. Misalkan apa di sekolah? Bekas jajan, bekas makanan-makanan. Nah, itu bisa menghasilkan sampah. Nah, sampah itu terbagi ke dalam berapa? Ada yang tahu? Sampah terbagi ke dalam? Terbagi ke dalam 3. Coba siapa yang tahu 3 itu apa saja? Alat, silakan Pak. Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan radioaktif. Ya, sampah itu terbagi 3, ada organik, ada anorganik, dan sampah B3. Coba siapa yang tahu apa contoh dari sampah organik? Mesti. Sampah yang bisa membusuk, itu pengertian dari sampah organik. Kalau sampah anorganik apa? Ada yang tahu? Rahman. Sampah yang susah untuk membusuk. Coba siapa yang tahu contohnya sampah organik dan sampah anorganik? Siapa yang tahu? Contoh sampah organik seperti sampah sisa dapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Ya, betul. Contoh sampah anorganik seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan sebagainya. Ya, itu adalah contoh dari sampah organik dan sampah anorganik. Baik, kita bahas mengenai pengertian sampah. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dari proses alam yang berbentuk padat, baik itu bekas makanan, bekas masak, ataupun bekas kalian jajan di sekolah. Nah, itu bisa menyebabkan sampah yang menumpuk tentunya ya. Lihat seperti pada gambar. Sampah yang dibuang kemana? Ke sungai. Ini tentu bisa menyebabkan banjir. Jika membuang sampah sembarangan tentu akan berakibat. Contohnya salah satunya yaitu dapat menyebabkan banjir. Nah, kemudian ini dampaknya. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama yaitu sampah sebagai tempat berkembang biaknya apa? Penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus. Coba kalau di tempat kita banyak sampah tentu akan banyak sumber penyakit, diantaranya itu dari lalat,
dari nyamuk dan juga tikus. Kemudian yang kedua, sebagai tempat berkembang biak kuman. Tentu ya, kalau banyak sampah akan menyebabkan banyak kuman. Yang ketiga, sampah sebagai pencemar lingkungan seperti mencemari apa kalau sampah? Mencemari air, mencemari tanah dan udara. Nah, itu dampaknya, akibatnya jika sampah yang dibiarkan menumpuk bisa menimbulkan berbagai hal tadi ya. Nah, itu diantaranya. Nah, sampah tadi dikategorikan menjadi dua. Tadi yang sudah dijawab oleh teman kalian ya. Nah, sampah itu terbagi dua. Ada sampah apa? Sampah organik dan sampah non organik. Nah, sampah organik adalah sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari dasar hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya apa? Sayuran, apalagi daging, ikan, terus tumbuh-tumbuhan itu termasuk ke dalam sampah organik. Contohnya apalagi banyak ya di sekitar kita. Kemudian yang kedua sampah apa? Tadi yang disebutkan sampah organik, kemudian sampah. Nah, sampah non organik. Apa sampah non organik itu? Sampah non organik adalah sampah kering atau sampah yang tersusun dari senyawa non organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi. Contohnya apa? Tadi yang disebutkan oleh Jasmine, contoh dari sampah non organik yaitu seperti gelas, kaca, plastik, tas plastik, dan kaleng, styrofoam, dan logam. Kenapa itu disebut non organik? Karena benda tersebut tidak bertahan hancur. Walaupun hancur itu lama, bisa tahunan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Nah itu ya. Jadi sampah itu adalah sisa hasil dari kehidupan manusia, baik di rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian sampah dikategorikan menjadi dua apa saja? Sampah dan sampah organik. Ya, selanjutnya. Nah, ini cara pengelolaan sampah dengan 3R. Apa Pak 3R itu? Nah, yang pertama 3R yang pertama yaitu apa? Reduce, yaitu mengurangi sampah. Jadi harus dikurangi dulu sampahnya. Jangan sering membuang sampah atau menghasilkan sampah. Apa reduce mengurangi sampah? Yaitu mengurangi sampah dengan menghemat pemakaian barang. Contohnya saat berbelanja di kantin, di supermarket, di minimarket, tidak banyak menggunakan tas kresek. Kebetulan di kita kan sudah diterapkan ya, karena ini peraturan dari pemerintah setempat bahwa setiap berbelanja kita tidak boleh menggunakan plastik. Contoh kalau kalian berbelanja ke supermarket atau ke minimarket ke Jogja misalnya, nah tidak boleh menggunakan kantong kresek, tapi menggunakan tas yang terbuat dari kain. Nah itu tujuannya ya. Kemudian cara pengolahan yang kedua yaitu dengan apa? Reuse. Apa reuse itu? Pemanfaatan ulang. Seperti apa pemanfaatan ulang itu? Yang pertama, menggunakan botol isi ulang. Jadi kalau misalkan kalian ke sekolah membawa bekal minuman, contoh siapa ini? Nah, ini seperti contohnya. Membawa botol, jadi ini kan bisa diisi ulang lagi, diisi dengan air minum dari rumah. Jadi tidak membeli botol mineral. Nah, itu yang bisa menyebabkan sampah. Karena itu sekali pakai, minum buang. Nah, itu yang bisa menyebabkan sampah. Nah, kalau seperti ini kalian membawa dari rumah, tentu ini akan dipakai terus ya. Kemudian yang kedua apa? Nah, pemanfaatan kertas. Misalkan ini tulis. Nah, jangan melewati, gunakan yang lembar berikutnya. Ya, menghemat. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop. Bisa dibikin amplop. Yang keempat, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, ya. Dari kaleng apa? Kaleng cat atau bekas kaleng-kaleng yang
yang lainnya. Kelima, memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak. Misalkan sayur di rumah bekas apa, contohnya kangkung. Nah, bisa dikasih untuk hewan ternak. Contohnya untuk apa? Untuk kelinci misalnya, sayuran untuk apa lagi? Kambing dan lain sebagainya. Nah, itu reuse, memanfaatkan. Kemudian, nah, yang ketiga, recycle. Apa recycle itu? Daur ulang. Daur ulang. Seperti apa daur ulang itu? Nah, daur ulang yang pertama, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang. Kertas yang tidak terpakai misalkan di rumah kalian banyak, di sekolah, di rumah. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk sebuah kerajinan yang dibuat dari kertas. Kemudian yang kedua, apa? Mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Ya, bisa. Bekas kemasan kopi dibuat apa? Dibuat tikar, dibuat tas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengolah gabus styrofoam menjadi batako atau pot bunga. Styrofoam tahu? Tempat nasi. Nah, itu bisa digunakan sebagai batako atau juga pot bunga. Kemudian daur ulang yang keempat bisa diolah menjadi kompos, menjadi pupuk kompos. Contohnya dari sisa-sisa makanan dibusukkan dan itu bisa menjadi pupuk kompos. Nah, itu pengolahan. Yang pertama yaitu 3R itu apa yang pertama? Reduce atau mengurangi sampah. Yang kedua, reuse, yaitu pemanfaatan ulang. Yang ketiga, recycle, yaitu daur ulang. Nah, ini contoh-contoh tempat sampah sesuai dengan kriterianya. Tadi adalah yang pertama itu organik, yang kedua anorganik, dan yang ketiga B3 apa? B3 itu sampah yang berbahaya atau beracun. Nah, ini contohnya ya. Nah, lihat pada gambar. Coba perhatikan. Semuanya perhatikan ke depan. Bagaimana cara memilah sampah? Nah, tong sampah berwarna hijau untuk sampah organik seperti apa? Apel, ya, sayuran tadi, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian tong sampah berwarna kuning seperti botol, apalagi kaleng dan lain sebagainya. Kemudian tong sampah yang berwarna biru untuk kertas dan lain sebagainya. Kemudian tong sampah berwarna merah untuk, nah ini benda berbahaya atau beracun. Nah, ini jadi ada empat sesuai dengan kriterianya ya, organik, anorganik, kertas ataupun limbah berbahaya. Nah, ini daur ulang plastik atau yang tadi disebutkan daur ulang plastik. Nah, sekarang daur ulang plastik tadi pengolahan ya. Nah, ini daur ulang plastik yang ketiga atau disebut dengan recycle, daur ulang plastik. Nah, limbah-limbah plastik yang banyak menumpuk di lingkungan kita, baik di rumah, di sekolah ataupun di tempat lainnya, tentunya bisa didaur ulang atau di recycle, dimanfaatkan kembali. Nah, seperti apa? Lihat di depan. Bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai berikut. Ini dibuat apa ini? Dan tahu? Nah, bunga dari botol plastik. ya, botol bekas plastik. Ya, bagus? Bagus ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini juga dari botol. Ya, dari botol bekas, botol plastik. Bisa dimanfaatkan untuk apa ini? Untuk pot bunga. Nah, bagus. Kemudian, nah ini juga dari botol bekas air mineral. Bisa dimanfaatkan untuk Tempat pensil. pensil. Bagus? Nah, ini juga pemanfaatan dari apa? Dari sedotan.
Dibuat apa ini? Bunga. Dibuat bunga, ya bunga yang terbuat dari sedotan. Nah, itu ya. Kalian bisa membuat? Bisa membuat. Nah, nanti kegiatan selanjutnya kita akan membuat sebuah karya dari barang bekas atau disebut dengan daur ulang. Tadi yang cara pengolahan itu ada berapa? Ada cara pengolahan itu ada 3. Yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama minus mengurangi yang kedua minus memanfaatkan dan yang ketiga recycle. Nah, ini yang akan nanti kita lakukan, merecycle atau mendaur ulang sampah, digunakan atau dibuat menjadi sebuah karya yang bisa kita manfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran P5 PPRA. P5 PPRA seperti yang sudah kemarin Bapak sampaikan, P5 yaitu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan PPRA adalah Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Nah, yang sudah disampaikan kemarin, kita mempunyai tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Caranya gitu, topiknya cerdas memilah sampah. Coba siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita pengenalan mengenai materi sampah. Apa itu sampah? Ada yang tahu? Masih ingat? Coba Lintang, sampah itu apa? Sampah adalah berasal dari kehidupan sehari-hari seperti makanan, memasak, sampah kegiatan di sekolah. Ya betul, bagus. Tadi sampah adalah hasil dari kegiatan manusia baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan. Coba siapa yang tahu ada berapa macam kategori sampah? 3. Ada 3. Coba Allah sebutkan. 1 sampah organik, 2 sampah anorganik, Dan 3 sampah bagus, salah. Jadi ada 3, sampah organik, anorganik atau non-organik, dan sampah B3 atau beracun. Coba sebutkan apa itu sampah organik, anorganik atau non-organik, dan sampah B3. Siapa yang tahu? Yasmin. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah membusuk. Contoh sampah organik seperti sampah sedapur, daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang sukar atau tidak dapat membusuk seperti logam, kaleng, plastik, kaca, dan sebagainya. Tuh, sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk, sayuran, buah-buahan, daging, dan lain sebagainya. Kemudian sampah anorganik yaitu seperti plastik, kaleng, kaca, ya itu termasuk ke dalam sampah non-organik. Dan sampah B3, apa itu sampah B3? Yaitu seperti bahan beracun yang berbahaya. Baik, mana masih semangat? Coba pelajar Pancasila ulangi, pelajar Pancasila pelajar Pancasila. Baik, sekarang Bapak mau mengajak kalian berjalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Bukan ke kota, tapi berjalan-jalan mengamati di lingkungan sekolah. Kalian nanti akan mengamati sampah yang ada di lingkungan kita, khususnya bekas jajan kalian ya. Nah, nanti kalian harus bisa memilih mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan mana sampah B3. Oke, sekarang kita langsung ke lapangan.
Nah, baik, sekarang kalian sudah di depan kita sudah ada 3 buah tong sampah, di mana tong sampah ini ada berbagai sesuai kriterianya ya. Yang pertama ada sampah organik dan sampah anorganik, dan ketiga sampah B3. Sampah organik itu seperti yang sudah dijelaskan Pak Alan kemarin apa? Seperti contohnya buah-buahan, sayuran, daging dan sebagainya. Sedangkan sampah non-organik atau anorganik diantaranya contohnya yaitu logam, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian sampah B3 yaitu seperti baterai dan bahan-bahan berbahaya. Nah, sekarang tugasnya kalian memilah dan mencari sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ya, khususnya bekas jajan, dan nanti kalian memasukkan sesuai dengan kriterianya, ada organik, anorganik, dan sampah B3. Silakan kalian mencari dan memasukkan ke tempat sesuai dengan kriterianya. Yan nào thì ông Ya, bisa. Nah, setelah kalian tadi memilah dan mengumpulkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah kita, coba sekarang kita akan melihat apakah sudah benar kalian memasukkan sampah-sampah sesuai dengan tempat dan kriteria sampahnya. Yang pertama itu sampah organik. Coba kita lihat sampah organik. Nah, ini ada daun. Daun termasuk ke dalam sampah organik. Berarti sudah betul. Dan yang kedua, nah ini sampah plastik masuk ke dalam sampah anorganik, plastik. Sampah B3 tidak ada ya? Tidak ada. Nah, jadi sampah plastik ini sampah termasuk ke dalam anorganik. Kenapa? Karena sampah plastik ini tidak bisa hancur, tidak bisa membusuk dalam waktu yang sebentar. Kalau seperti daun organik itu membusuk dalam waktu yang singkat. Sedangkan plastik butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, dari itu maka plastik ini harus bisa didaur ulang. Nah, seperti apa daur ulangnya? Nah, inilah yang akan kita buat untuk sebagai karya seni.